Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 12 part 2. Baik, kita langsung saja bahas pada soal nomor 11. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Aturan hukum bersifat memaksa agar A. Dipatuhi oleh anggota masyarakat. B. Lembaga hukum berwibawa. C. Menjadi pedoman hidup masyarakat. D. Masyarakat merasa takut terhadap hukum. E. Lembaga hukum dapat bersikap sewenang-wenang. Jawaban yang paling tepat adalah, di sini kan yang ditanyakan di soal itu adalah aturan hukum bersifat memaksa. Nah, memaksa ini agar apa? Ya, jawabannya agar dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 12. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah suatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Prinsip negara hukum yang diterapkan di negara Indonesia adalah A. Adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak. B. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden. C. Bahwa kekuasaan kepala negara tidak terbatas. D. Semua orang mempunyai kebebasan secara mutlak. E. Penduduk DPR sejajar dengan lembaga tidak memihak. Jawaban yang paling tepat adalah bahwasanya prinsip negara hukum yang diterapkan oleh negara Indonesia itu apa? Ya, jawaban yang paling tepat adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya bebas dan tidak memihak di sini bahwasanya yang semua penduduk yang ada di negara kita ini memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, ya, di hukum. Jadi tidak ada perbedaan dan tidak memihak kepada siapapun yang mereka bersalah, maka mereka berhak untuk dikenai sanksi atau hukuman. Soal berikutnya nomor 13. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum. Ketidakadilan dalam penegakan hukum merupakan wujud penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A 28A, B 28B ayat 1, C 28C ayat 1, D 28D ayat 1, E 28E ayat 1. Jawaban yang paling tepat adalah, di sini kan yang ditanyakan adalah ketidakadilan dalam penegakan hukum, ya. Di sini tumpul ke atas, tajam ke bawah, merupakan wujud penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya, yaitu pasal, ya, jawabannya adalah pasal 28D ayat 2. Jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 14. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakimannya bagi sebagian rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota atau kabupaten atau kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. Terjadinya ketidakadilan dalam wilayah pengadilan di Indonesia disebabkan A. Aturan dalam masyarakat yang tidak adil. B. Individu yang satu bertindak tidak adil terhadap orang lain. C. Karena orang hanya mengandalkan kekuasaannya. D. Karena penegak hukum kurang konsisten terhadap tugasnya. E. Karena orang hidup dengan senang-senang. Jawaban yang paling tepat adalah, ya, jawabannya terjadinya ketidakadilan dalam wilayah pengadilan di Indonesia itu disebabkan apa? Disebabkan karena yang paling tepat ini, ya, tidak konsisten atau kurang konsisten dalam tugasnya. Jadi karena penegak hukum kurang konsisten terhadap tugasnya sehingga kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam wilayah pengadilan di Indonesia seperti itu. Oke, lanjutkan pada soal berikutnya nomor 15. Peraturan negara
adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu. Aturan negara dibuat untuk menjaga titik-titik: A. Wilayah negara Indonesia, B. Kerukunan pemerintah dan aparat negara, C. Hak dan kewajiban warga negara, D. Meningkatkan kekuasaan negara, E. Harta warga negara. Jawaban yang paling tepat adalah ya, aturan negara dibuat untuk menjaga hak dan kewajiban warga negara supaya hak dan kewajibannya itu tidak disalahgunakan atau tidak sewenang-wenang, di mana hak itu artinya adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus kita peroleh, sementara kewajibannya adalah segala hal atau sesuatu yang harus kita laksanakan dengan apa? Dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi antara hak dan kewajiban itu harus digunakan atau harus dipakai sesuai dengan aturan yang dibuat dalam suatu negara, ya, berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Lanjutkan soal berikutnya. Badan peradilan adalah penyelenggaraan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Berikut ini yang bukan merupakan tugas badan peradilan adalah titik-titik. A. Menerima, B. Mengadili, C. Memeriksa, D. Memilih, E. Menyelesaikan. Yang bukan merupakan tugas badan peradilan itu yang mana? Ya, jawaban yang paling tepat adalah memilih. Jawabannya yang bukan merupakan tugas dari badan peradilan itu adalah memilih. Soal berikutnya nomor 17. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman Indonesia diatur dalam titik-titik. A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, E. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jawaban yang paling tepat adalah ya, bahwasanya kekuasaan kehakiman di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 18. Hukum tidak hanya menciptakan ketertiban dan ketentraman, tetapi harus bisa menumbuhkan kesadaran warga untuk tidak sesuka hati melanggar hukum yang berlaku tanpa mendapatkan sanksi, karena di masyarakat hukum memiliki arti penting, yaitu titik-titik. A. Memberikan kepastian hukum bagi warga, B. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga, C. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara, D. Menciptakan ketertiban masyarakat, E. Menjamin keamanan masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah ya, di masyarakat hukum itu memiliki arti penting, yaitu memberikan kepastian hukum bagi warga. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 19. Alat negara adalah kelengkapan negara yang bertugas untuk memelihara pertahanan negara maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Alat negara yang bertugas menyelidiki tindak kejahatan dan menangkap pelakunya untuk diserahkan kepada pengadilan adalah titik-titik. A. Polisi, B. TNI, C. Pengacara, D. Jaksa, E. Hakim. Jawabannya adalah ya, alat negara yang bertugas menyelidiki tindak kejahatan dan menangkap pelakunya lalu diserahkan kepada pengadilan adalah ya, polisi. Jawabannya adalah A, ya, dimana polisi itu adalah bertugas untuk memelihara, mempertahankan dan maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 20. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kekuatan negara. Merupakan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal titik-titik. A. 27 ayat 1, B. 27 ayat 3, C. 30 ayat 1, D. 30 ayat 3, E. 30 ayat 4. Jawabannya adalah ya, merupakan bunyi dari pasal 30 ayat 3. Jawabannya adalah yang D. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.